Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian semua, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran, warabitu, dan bersiap siagalah, wattaqullaha, dan bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kita semua adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Untuk mendapat keberuntungan di sini ada 4 tahapan. Pertama, isbiru, disuruh sabar. Yang kedua, wasabiru, tingkatkan kesabaran. Jadi kadang orang itu udah sabar, tapi gini lagi, tingkatkan kesabaran. Bahkan setelah itu, warabitu, siap siaga. Karena kita dalam hidup pun nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Boro-boro besok malam ini yang akan terjadi kepada kita, akan tahu nggak? Berarti harus siap siaga. Walaupun memang ayat ini dulu waktu turunnya adalah bicara kepada orang yang beriman yang ketika memperjuangkan Islam. Tapi kita harus bisa juga ngambil pelajarannya. Dahulu umat Islam ketika diajak berperang, udah jelas musuh itu selalu banyak jumlahnya, orang beriman itu selalu sedikit. Qalilan ma yu'minun, sedikit sekali orang beriman. Maka ketika jumlah sedikit menghadapi jumlah yang banyak, yang besar, berarti kesabaran memang harus dimunculkan untuk bersiap-siapnya itu. Bahkan ketika kesabaran dimunculkan, nggak cukup, tingkatkan lagi kesabarannya. Bahkan berikutnya, jangan sampai lupa bertakwa, jalankan perintah dari Allah dan jauhi apa yang dilarangan, baru keberuntungan akan didapat. Sekarang kita urai per kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah manggil kepada orang yang beriman. Dan ketika Allah memanggil kepada orang yang beriman, memang orang-orang tersebut adalah orang yang beriman menurut Allah. Kita pun kalau manggil udah jelaskan sesuai dengan kondisinya. Mang tukang dagang sini, kan memang dagang. Tergantung kita yang memanggilnya. Di sini pun Allah manggil. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggilnya adalah orang-orang beriman, berarti orang-orang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Memang ada gitu orang yang beriman menurut dirinya sendiri? Ya banyak. Orang beriman menurut diri sendiri, dan Allah pun gambarkan di beberapa ayat ada. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man, ada orang yaqulu, senantiasa berkata, amanna billahi, aku teh udah beriman kepada Allah. Yaqulu, udah ngucap aku beriman kepada Allah. Bahkan udah beriman juga kepada yaumul akhir, tetapi kata Allah, wa hum bimu'minin, wa ma, dan tidaklah hum, mereka itu adalah bimu'minin, orang-orang yang jadi dirinya yaqulu amanah, dirinya ngaku secara lisan udah beriman, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka orang yang beriman. Nah berarti kalau begitu ada iman ngaku dirinya sendiri. Kira-kira zaman sekarang ada nggak ya kayak gitu? Banyak ya. Saya nanyanya cuma ada enggak, jawabannya banyak. Tapi rata-rata gitu jawabannya. Padahal saya tanya tuh ada apa enggak, tapi jawabannya banyak. Padahal butuh pilihan ada atau enggak, ada gitu. Ini mah malah rata-rata jawabannya tuh malah banyak. Ngaku iman. Kok kenapa bisa banyak? Ya kita masukkan aja ke definisi iman. Rasulullah SAW mengatakan tentang masalah iman yang ada di dalam kitab Tanbihul Qaul, Syarah Lubabul Hadis, di bab yang kelima, hadis yang nomor pertama. Rasul katakan, al-imanu, yang dikatakan iman, dia adalah ma'rifatun bil qalbi, harus dia kenali lewat hatinya. Kemudian qaulun bil lisan, dia buktikan dengan ucapan.
Dan yang paling berat adalah amalun bil arkan, ada praktek dengan seluruh anggota tubuh. Jadi kalau kita ngaku iman kepada Allah, Allah nyuruh kita aqimus sholat, disuruh kita melaksanakan sholat. Hati harus yakin, lisan siap menerima, amal pun harus ada, dibuktikan dengan sholatnya. Nah sekarang kita yakini, oh iya sholat wajib, di hati pun kita yakini, hari sholat enggak, benar enggak imannya kira-kira? Ada yang kayak gitu? Banyak deh. Banyak nih. Nah ini kan bahasanya orang ngaku iman. Coba Ramadan nanti coba. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kepada orang beriman, kutiba diwajibkan alaikum pada asyamu, puasa. Ada nggak kira-kira saudara bapak aja atau teman bapak kenalan di perusahaan yang tidak saum, kira-kira ada? Banyak, ada. Ada. Tapi kan disebut nggak mukmin kan, marah nggak? Marah. Padahal iman itu sepaket, hati, lisan, dan amal. Nah sekarang dari sisi amalnya, maka orang yang kayak gitu disebut nggak beriman, nggak mau, pasti ngaku iman. Tapi imannya menurut pengakuan sendiri. Nah orang yang kayak gitu oleh Allah nggak dipanggil. Yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu, yang imannya sejalan antara hati, lisan, dan perbuatan. Ya kalau lisan pada iblisnya ya sama ngaku. Tapi ketika disuruh sujud nggak mau, kan bentuk amalnya ya. Usjudu li Adam, sujud kepada Adam. Ya nggak mau. Sekali padahal ya, sekali saja bisa kriteria iblis, julukan iblis sampai disebut terlaknat. Padahal nolaknya cuma hari kita semenjak balik sampai sekarang, coba jujur berapa kali nolaknya itu. Kayak itu, lamun dipikir-pikir diumpamakan lebih-lebih tibatan. Kenapa? Amal yang dilihat tuh. Maka iman itu ada kuncinya tadi, mana amalnya. Jangan sekedar ngaku di hati di lisan, amal nggak ada. Berarti termasuk mungkin tadi yang di surat Al-Baqarah kan, yang wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum, kata Allah nggak beriman. Dan di sini harus kita tingkatkan lagi, sehingga wajar di dalam masalah iman itu Rasul selalu mengajarkan kepada kita perbaharui terus-menerus. Dan itu pun kepada para sahabat, jadi imanakum, perbaharuilah imanmu. Jangan sampai status, ini perbaharui, air status monggal kowe diganti. Ayahnya status monggal kowe. Ayah. Hari ini ke dimana status upload gitu ya. Kan sehariannya, besoknya ganti deh, upload deh. Hari pas iman, sebelum kan di upload 3 detik. Padahal 40 hari saja nggak ada di majelis ilmi, lumayan berat. Nah ini salah satu adalah untuk upgrade keimanan. Karena iman itu diawali dengan ilmu. Dari ilmu akan muncul keyakinan. Coba iman ke malaikat, bagaimana membentuk supaya yakin benar-benar iman ke malaikat? Kita ini iman ke malaikat bukan sekedar tahu nama malaikat yang 10 dan tugasnya. Jangan kayak kita imannya kepada malaikat seperti anak yang kecil, itu anak-anak kecil. Iman ke malaikat, siapa nama malaikat disebutin, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik. Dari kecil udah hafal. Apa cukup iman ke malaikat seperti itu? Enggak. Kalau ditanya malaikat adalah makhluk yang taat, yang gak pernah maksiat, kita udah yakin kan? Tapi coba buka-buka di dalam Al-Quran. Allah berbicara, malaikat itu ada di depan kita, di belakang kita, kiri dan kanan kita. Berarti ada di 4 arah. Yakin nggak kira-kira malaikat ada di 4 arah? Yakin. Nah, yakinnya orang beriman bukan di lisan saja. Hati, lisan, dan perbuatannya. Udah sejalan nggak dengan perbuatan kita meyakini malaikat di 4 arah?
Jadi ke mana-mana wae, berangkat kemanapun, malaikatnya selalu ada. Kalau selalu ada kayak gitu, berani nggak mau melanggar? Bapak kalau dikelilingi oleh orang, malaikat kan yang doib ya. Ini mau orang yang terlihat. Depan ada orang tua, belakang mungkin ada ibu kita, samping kanan ada mertua. Coba yuk, ada mertua, samping kiri ada kakak ipar. Berani nggak melanggar perintah Allah? Ada tuh diskotik, Pak, Bu, bentar saya mampir ke diskotik, berani nggak? Berani nggak? Nah, gitu. Ataupun ketika saum Ramadan, apalagi mertuanya tokoh agama, berani nggak? Pak, bentar saya makan dulu, berani nggak? Enggak ya? Itu kita nggak berani baru di sekitar kita orang. Sementara kalau iman ke malaikat, kita meyakini malaikat di depan, belakang, kiri, kanan, wakil dari Allah. Terus banyak nggak orang malah yang tadi berani makan ketika sahur? Banyak nggak? Ya, khawatir kita gitu. Cuma kalau tadi orang tua kita, mertua kita abstrak melihat ya. Kalau malaikat gaib. Makanya di surat Al-Baqarah ciri orang yang mutakin itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Karena iman yang gaib itu lumayan. Tapi harus kita yakini. Ada diskotik nggak berani. Subuh kesiangan saja harusnya kira-kira malu nggak? Malu, udah nggak sendirian. Hari kermudik pasti rumah mertua, tadi tokoh agama kesiangan malu? Malu ya? Tokoh agama itu ya udah ke masjid di rumah nyantai, udah kesiangan malu. Hari pas sendirian di rumah lagi hujan gede, mati lampu, kesiangan malu nggak? Padahal yakin nggak ada malaikat tadi? Yakin tapi malu enggak gitu. Nah ini yang harus munculkan iman. Makanya iman terus menerus belajar, perbarui lagi, tingkatkan lagi. Kok kenapa berani melanggar ketentuan dari Allah? Karena tadi seolah-olah ketika kita melakukan maksiat, kita lagi sendiri. Dikelilingi oleh orang-orang yang dihormati, kita tuh beribadah semakin rajin. Apalagi baru calon mertuanya, baru calon gitu. Pas maghrib datang ke sana, rek nyantai nggak sholat apa ikut sholat? Ya, nah, walaupun belang-belang sholatnya pas di calon mertua mah dan rajin gitu. Sholat lagi dilama-lama gitu. Kalau sholat biasa sendiri mah cepet, berhubung ada calon mertua akhirnya itu baru dihadapkan orang. Ternyata iman ke malaikat saja efeknya itu ya, iman ke malaikat efeknya kita akan semakin taat dan akan semakin mengurangi maksiat. Ya kalau keterangannya malaikat di depan, belakang, kiri, kanan, maka itu di dalam Al-Quran sudah jelas ada. Di surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 11 ada. Di surat Qaf surat 50 ayat 17 ada tentang malaikat. Dan kalau memang sudah tercatat dalam Al-Quran harus kita yakini. Nah itu ya yang disebut iman itu memang terus-menerus harus kita tingkatkan. Nah kalau sudah kriteria iman kita raih, udah keimanan kita tuh ada di dalam dada, berikutnya orang beriman itu akan diuji. Jadi iman ada, ujian ada. Berarti kalau nggak beriman ujian bukan? Kalau bukan beriman, kalau bukan beriman mah namanya teguran gitu ya. Ataupun nauzubillah aja. Jadi ketentuan imannya dulu harus ada, baru disebut ujian. Kira-kira sholat enggak, saum enggak, dikasih penyakit ujian bukan tuh? Tapi ya Allah begitu berat ujianmu, pret itu ujian. Ya. Ujian kan untuk memunculkan kualitas. Jadi ada statusnya sebagai mukmin baru ujian, status mukminnya gak ada, ujian gak ada. Saya sering nyontohin statusnya orang yang diuji di sekolah, berarti dia harus menjadi siswa, baru ujian ada ya. Kalau kerjaannya nongkrong doang di gerbang, belajar nggak ikut, ujiannya ada nggak?
ini mau belajar enggak, masuk gitu tiap hari. Aturan di sekolah nggak dijalankan, nongkrong di gerbang kayak gini. Pas ujian ingin ikut ujian, ya nggak ada. Ujian itu adalah untuk orang beriman. Akan ada ujian. Bahkan Rasul sampai menjelaskan, dunia darul balak, dunia ini tempat ujian. Jadi kalau kita ngaku beriman, di dunia ini ada tempat kita diuji. Kalau bahasanya ujian, berarti sesuatunya yang akan membawa kita bisa berbuat baik ataupun buruk. Rasul pun katakan dengan keterangan yang lain, dunia sijnul mukminin, dunia ini adalah penjaranya bagi orang beriman. Kita tuh sekarang di dunia terpenjara, terkungkung, terkurung, cek lagu mah gitu ya. Kan gitu, terpenjara. Kalau yang namanya di penjara bagaimana? Nggak bebas, terkurung, terkungkung, itu yang namanya penjara. Nah kita di dunia tuh gitu, terikat, terkurung, terkungkung, mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Anda cuma nyobain gaplek, nggak gedean, cuma gopean lah gitu, ya kan? Tapi ada aturan, nggak boleh untuk orang beriman. Sementara kalau seorang manusia itu secara fitrahnya ketaatan itu malas menjalankan, sementara kalau maksiat ingin melakukan secara sifatnya tuh. Maksiat mah sampai mahal pun, pakai biaya yang besar pun, kadang dilakukan nggak? Dilakukan maksiat pun. Ketaatan, malas ketaatan. Cuma mau melaksanakan qobliyah subuh saja, berat gitu ya. Pas bangun, wah sekarang ada subuhnya agak siang, jam 3 kemalaman. Kalau udah lihat jam, tidur lagi baru jam 3. Wah, tidur lagi setengah 4. Pas setengah 4 masih ada lah, sejam lagi keburu, nanti udah setengah 5. Nah, lagi ada yang kayak gitu kan? Ada. Kalau gitu masuk senyum beda rumah sah. Malas. Padahal kan di dalam hikam itu, barang siapa sudah bangun, dan ketika bangun kan dibangunkan oleh Allah, kemudian dia malah tidur kembali. Ini disebut ro'una, ya, orang yang block on. Jadi lebih dari bodoh. Kok kenapa sampai segitunya dikatakannya? Karena dia seolah-olah merasa bisa bangun lagi nanti jam setengah 5. Kita bangun itu dibangunkan oleh Allah, tidur lagi. Karena pikiran kita nanti setengah 5 akan bangun. Padahal kata Allah, nanti bisa saja bangunnya dia kubur. Gimana kalau gitu? Dia tidur lagi, berarti kan disebut orang bodoh. Udah Allah bangunkan, disuruh beramal, bersegera ibadah, malah tidur lagi. Sementara kalau tidur lagi, belum tentu dibangunkan kembali oleh Allah. Itu berat tuh mau qobliyah tuh. Padahal supaya kita bisa melaksanakan qobliyah, sampai Rasul berkata, sholatul fajri, sholat fajar, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau kita melaksanakan 2 rakaat saja qobliyah subuh atau disebut tadi sholat fajar, nilainya lebih besar daripada dunia dan isinya. Jadi kalau kita dapat itu 2 rakaat, berarti seolah-olah kita mendapatkan dunia dan isinya. Jadi lemburan kalah itu, ya kan? Harta yang kita miliki kalah. Terus kalau kelewat, qobliyahnya 2 rakaat, berarti kalau kelewat seolah-olah kita kehilangan dunia dan nyesal gak kehilangan dunia dari sini? Kadang biasa kehilangan 1 juta mau pikiran, ya kan? Jangan 1 juta, 100.000 aja. Cari-cari kehilangan 1 juta, kehilangan motor apalagi yang lebih berharga, apalagi sampai pasar kebakaran, satu pasar heboh di berita gitu. Ya kan? Ada kejadian kayak gitu mbak, ada 1 kampung longsor tertimpa tanah, hilang 1 kampung. Ramai gak berita? Ramai. Tapi ketika hilang dia ada isinya, nyantai gitu aja. Berita gitu tuh, ada 1 kampung kehilangan telah longsor di 1 kampung, ramai berita di televisi segala macam. Atau kali-kali nanti ada berita telah hilang dunia dan isinya.
Kenapa? Lolos tadi 2 rakaat sebelum subuh. Oh, kenapa kita enggak begitu greget, enggak begitu yakin? Tadi awalnya keimanan kita tuh enggak sekuat, ya kan? Maka ini tingkatkan keimanan. Rasul sampai berkata itu kan supaya kita mampu dan biasa menjalankan. Kalau nggak dipaksakan nggak akan bisa-bisa gitu. Dan nggak lama itu ya. 2 rakaat itu lama nggak? Enggak ya. Tapi sering lewat apa enggak? Nah kayaknya kalau sekarang 3:30 udah siap bangun jam 3 mandi, kira segar bangun jam 3 bangun ya sampai 3:15 beres persiapan mulai 3:30 untuk 11 rakaat itu cukup kan, setengah jam ya. Ada kita biasa suratnya pendek-pendek 11 rakaat setengah jam cukup kan, cukup. Sampai berarti jam 4-an. Jam 4 masih lama subuhnya sekarang tidur. Kalau anak-anak di pondok itu bangun jam 3, seperempat, 3:30 tahajud mereka melakukan. Karena harus dibiasakan. Hari kita pingin itu disebut umat Rasulullah, tapi amalan Rasul nggak menjalankan. Jadi sebenarnya pantas kalau doa kita nggak dikabul-kabul oleh Allah. Mungkin diantaranya itu ada ayatul muhibbar Rasulullah, kita ngaku cinta kepada Rasulullah, tapi walam tak mahu sunatahu. Hari sunnah-sunnah Rasulnya nggak kita jalankan. Rasul salat malam udah jelas, hari kita malamnya kita mah salatnya wallahu a'lam. Coba ikuti. Nah kembali kita bicara sekarang yang benar-benar beriman ya, benar-benar beriman. Allah akan uji. Ketika Allah akan uji, maka di sini perintahnya pertama adalah isbiru, bersabar. Yang kedua wasobiru, tingkatkan kesabaran. Jadi tahapan ke-1 kedua ternyata ada persamaan. Awal kalimatnya sama-sama, isbiru atau isbir untuk tunggal dan sobir ya, itu pun untuk tunggal. Sama-sama dari bahasa Indonesianya, mas sabar. Cuma ada perbedaan. Kalau isbiru itu dari lapan sobaro yasbiru, amarnya isbir, sabarlah. Kalau sobiru asalnya sobaro yusobiru, perintahnya sobir, jamannya sobiru. Nah, berarti kalimatnya kalau sobaro 3 huruf, kalau sobaro 4 huruf, maka disebut kata santri mah kalau sobaro mas sulasinya sulasi mujarod 3 huruf nggak ada penambah. Kalau sobaro sulasi majid 3 huruf tapi ada penambah 1 huruf, ada makna tertentu. Karena bahasa Arab mah idza tagoyarul lafdu tagoyarul makna. Ketika lafaznya berubah, maknanya pun berubah. Maka bacaan pun kan kita diharapkan teliti begitu. Antara sobaro udah beda. Maka kalau tadi yang sobaro sulasi mujarod nggak ada penambah, perintahnya sabar. Oh berarti jadi sobaro atau perintahnya sobiru, berarti tingkatkan sabaran. Tadi kalau kita ngaku beriman, pasti kan ujian-ujian akan datang. Kata bapak teh, udah sabar, belum cukup, tingkatkan lagi kesabaran. Kalau begitu kan berarti memang terus belajar sabarnya. Dan di sini yang pertama isbiru, bersabarlah. Bersabar dalam apa? Alat to'ati, pertama sabar dalam ketaatan, wal masoibi, kedua sabar dalam musibah-musibah, wa anil ma'asi, dan sabar ketika meninggalkan maksiat. Ini hampir sama dengan uraian ya Imam Ghazali. Jadi sabar itu sabar ketika taat, sabar kalau ada musibah, dan sabar ketika meninggalkan maksiat. Dan yang paling sabar adalah, yang paling besar adalah sabar ketika harus meninggalkan maksiat. Nah sekarang sabar itu apa? Ternyata sabar itu bukan sekedar yang kita artikan dalam bahasa Indonesia sabar. Sabar pak, sabar diem. Sabar mah bukan diem. Sabar mah bukan diem. Sabar itu apa? Nah, kita lihat sabda Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, syahrul Ramadan, syahrul sabar.
Bulan Ramadan, bulan sabar. Sabar di sana apa? Wa al-imsak, menahan, al-qabdu, mengekang. Jadi sabar itu adalah menahan atau mengekang. Menahan mengekang seperti apa? Menahan mengekang dari apa? Yang harus kita kekang dan tahan, pertama hati, dari hal yang tidak baik kita tahan, kita kekang. Kemudian lisan, kemudian seluruh anggota tubuh. Sama seperti ketika iman. Iman kan bagian hati ada, lisan ada, anggota tubuh yang lain pun ada. Itu iman. Berarti sabar pun sama menahan itu. Sabar pun menahan itu. Kalau sabar di dalam to'at, udah capek, ya misalkan pulang kerja, terus juga tanggalnya masih tanggal tua, di perusahaan ninggalin masalah, jangan beres-beres. Mas gue susah gitu. Susih, budak cerik, anu gede minta bayaran, mereka asup ke kamar bocor kamarnya. Terus ayah panggilan diajak ngaji, kira-kira gimana? Ya kan? Teman diajak papa yuk ngaji gitu. Nah hati kira-kira ingin bagaimana, lisan ingin seperti apa kira-kira? Udah ngebuk pikiran kayak gitu, ada yang ngajak, kira-kira lisan ingin bagaimana? Tahan nih lisan itu, jangan sampai keluar yang tidak baik. Sabar di dalam toh, ada pinginnya mah gitu ya, pinginnya tuh hati, wah udah capek mah pingin tidur. Mungkin anggota tubuh pun ingin istirahat. Lisan mungkin ingin marah-marah, ditahan. Berangkat tuh kita. Hati yang ingin diam kita tahan supaya jangan diam, kita berangkat. Lisan ingin ngomong yang tadi, lah kamu menyantai dari pagi, saya mau capek. Ingin ngomong gitu, tahan. Jadi tahan. Bahkan kaki, tangan, kepala pingin selonjoran, ditahan. Nah, nahan itu namanya sobar, berangkat yaitu majlis taklim, sobar di dalam taat. Dan sobar kayak gitu. Kalau sabar dalam musibah ya berarti ketika diuji. Ujiannya macam-macam. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kita bisa saja diuji. Mungkin dengan ketakutan, dengan masalah pekerjaan, dengan harta benda, dengan keluarga. Diuji kita tuh, bisa dengan penyakit. Dikasih ujian misalkan dengan dikurangi wa naqsin minal amwal, kita dikurangi harta. Ujian Allah ngurangin harta. Ketika dikurangin harta, mendadak dulunya bulan-bulan kemarin lancar, sekarang jebret, perusahaan ada masalah, bangkrut. Ya, misalkan udah bangkrut, gaji gak dapat itu. Dagang, istri, wah, mandek juga, banyak yang hancur gitu. Itu ujian gitu ya. Nah kalau kayak gitu, lisan ini ingin ngomong apa sih? Ya, ketika diuji seperti itu. Mungkin kaki ini ingin berangkat kemana? Khawatir kakinya ingin berangkat ke Gunung Hejo gitu. Kan gitu. Tahan gitu ya. Ketika ada ujiannya tahan. Jangan sampai hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh ini keluar yang tidak baik. Sabar ketika diuji. Sabar ujian dari hal yang sederhana. Ejekan, hinaan. Kita dapat ejekan, hinaan. Baru aja keluar dari rumah ada orang yang nyindir-nyindir gitu ya. Disindir orang dengan tidak baik, kira-kira lisan ingin kayak gimana? Ingin balas lagi kan? Bahkan balasnya bukan pakai lisan doang, balasnya ini ada pot juga, kasih bunga gitu. Ya kan, kasih bunga sama potnya. Lempar, kan begitu. Tahan tuh, itu sabar. Istri minta bentar lagi tuh, bulan Ramadan minta beli baju, sabar gitu. Kalau nggak ada kan gitu. Lisan mah gitu, pas istri minta baju, lisan ingin ngomong apa? Kan? Ingin yang tidak baik, tahan dari hal yang tidak baik. Anak sekarang bandel gitu ya. Karena kan lagi uji itu ya, bandelnya anak. Tangan teh ingin gimana ke anak kita? Mungkin tangan ini sampai ingin mukul gitu ya. Tahan, itu sobar.
Sebabnya seperti itu, menahan dari hal-hal yang tidak baik yang dimunculkan dari hati, lisan, dan seluruh anggota tubuh. Maka tadi sabar ketika taat. Kalau taat perlu kesabaran. Gak mungkin bapak-bapak yang hadir di sini ini ada sisa-sisa tenaga pun capek gitu ya. Kelihatan sih ngantuk, kicet. Ya kan, capek, tapi bisa hadir, sabar tuh dalam doa. Ada pengennya mata ini dipejamkan gitu, nganyam di rumah gitu. Ya kan? Ataupun ngopi di rumah atau dipijitin sama anak, pengennya mah kayak gitu. Tapi ternyata kaki melangkah. Sabar dalam ketaatan, nggak nurutin keinginan mata, nggak nurutin keinginan badan, ditahan tuh keinginan, akhirnya melangkah. Sabar dalam taat. Kalau bicara sibuk ya sibuk gitu tuh ya, capek ya capek, seharian dari pagi harusnya malam ini istirahat, berangkat ke majelis taklim. Kesabaran dalam ketaatan, berat nggak? Sementara kita di dunia ini entah berapa lama lagi, kok kenapa nggak memaksimalkan? Jangan merasa puas dengan apa yang kita miliki. Sahabat-sahabat dulu saja oleh Rasul harus digejot, diperbanyak lagi. Kok kenapa kita zaman sekarang nyantai-nyantai saja? Emang udah cukup gitu? Hari ditanya amal baik dan buruk banyakan mana? Buruk, hari jawab mau. Tapi beramal baiknya malas gitu. Ya kan? Kita pun sekarang usia sampai segini, amal baik dan buruk banyakan mana? Bingung, dan nyebut buruk udah masih malas, disebut baik untuk pede gitu. Coba sering kita tanya ke diri kita sendiri masing-masing aja. Jadi akhirnya kalau kita kayak gitu mah ada boro-boro tadi mikirin orang lain, menghukumi orang lain, mikirin kita lagi sibuk. Usia sudah kepala 4 ya. Hari amal kos budak SD. Emang usia tuh ya. Yang mana usia kita mungkin berapa lama lagi nggak tahu. Soalnya umat Nabi Muhammad itu kebanyakan itu antara 60-70 tahun, itu pun sedikit, banyaknya antara 60-an gitu. Ini bapak nggak sekarang 40, 20 tahun deh gitu. 40 saja nggak terasa ya, apalagi cuma namun 20, namun 5 tahun deh. Lu sami deh. Tapi kenapa mas gitu? Sementara banyak yang meninggal masih muda. Banyak yang meninggal tanpa sakit. Ya. Tuh ya, kuncinya apa menghadapi tadi? Bersabar. Oh, cuma bisa ngomong sabar doang, nggak melakukan apa, nggak merasakan yang saya rasakan. Justru memang karena enggak nyuruh sabar. Udah sabar, wasobiru, tingkatkan. Tahan lagi itu. Lisan mau nggak menerima kodok-kodar Allah. Ya Allah, gitu ini tahan tuh lisan teh, jangan sampai keluar. Apalagi kalau nggak menerima kodo dan kodar Allah. Makanya salah satunya yaitu dengan ilmu supaya keimanan kuat dan muncul. Jebret diuji. Ingat udah pernah belajar bahwa hidup itu nggak akan lepas kodo dan kodar Allah. Itu insya Allah jadi penguat. Jadi oh iya ini dia takdir Allah. Ada tetangga yang nyinyir itu. Oh, bibirnya yang bergerak itu Allah yang menggerakkan. Kenapa kita harus sakit hati ketika Allah inginnya seperti itu? Akan sakit hati ya? Sakit hati ya, anggar aja. Di jalan mau tabrakan, juga mau bentrokan, itu udah yang salah dia, kita mudah nyantai. Oh, dia di depan malah sampai ngalangin, terjadi senggolan. Lisan mau ngomong, tapi ingat, oh orang seperti itu tuh berbuatnya kehendak Allah juga ada kekuatannya. Berarti kita akan menerima. Nah, kuncinya kesabaran. Pantas orang yang sabar itu akan dicintai oleh Allah. Innallaha ma'a sobirin. Allah beserta orang yang sabar, karena untuk mengejar sabar itu berat. Mungkin sekarang sabar kita, setengah jam ke depannya belum tentu. Belum tentu sabar. Nanti bisa diuji, ntar nyuruh orang udah ada ke sini suruh marahin bapak gitu. Enggak ada. Ketika dimarahin gitu, ujung-ujung ada orang yang memarahin, akan nerima enggak? Sementara ingat enggak sejarah Rasul ketika dicaci, dimaki, sampai diludahi, Rasul marah enggak? Enggaknya. Kalau kita enggak.
Coba udah mulai itu emosi kita yang tinggi udah mulai tekan lah itu. Iya, Bapak dulu waktu sekolah STM, SMA kayak gitu, sekarang mah udah punya anak yang kuliah gitu, mulai tekan lagi itu emosi itu. Karena akan kecelakaan yang didapat kalau mengikuti hawa nafsu. Tahan tuh nafsu, jangan selalu diikuti. Berusaha untuk menjadi orang yang sobar. Padahal Rasul kita gambarkan, beliau pemimpin negara, beliau panglima perang, beliau pun saudagar, beliau pun pendai, tapi dicaci dimaki, ya sabar. Sampai Rasul berkata, innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak tahu, tidak mengerti. Jadi kalau ada yang ngeledek nih, itu aja. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu. Kitanya yang harus ngerti, jangan 11-12 sih. Nah, diperintahkannya kan kalau keburukan balas dengan kebaikan. Jadi lamun aya nu ngaledek nyinyir ke bapak, traktir baso. Marah ngaci-ngaci, udah lama beres Pak, mau baso gitu. Iya, traktir, pakai sianida. Berat gitu ya untuk bersabar tuh. Rasul coba kan nyuapin tuh ya. Ya, Rasul nyuapin kan, suapin. Sementara orang yang disuapinnya nyaci maki ke kita gitu misalkan, mampu nggak kita? Suapin sekali masih bisa nahan, ngomongnya lebih pedas, coba nyuapin lagi nggak? Khawatir sendoknya dimasukin. Berusaha terus menerus dan nggak ada. Ini mah nggak bisa orang ngerti, orang awam, orang semuanya belajar kesabaran. Nggak ada orang tuh yang ngeledek dihina dia gitu ya. Udah paham dan mengerti. Buat apa sih kita hidup di dunia? Karena khawatir kalau kita balas memunculkan emosi, malah kita yang celaka. Rasul saja seperti itu. Artinya udah sabar di dalam taat, sabar ketika ada ujian, dan sabar ketika meninggalkan maksiat sudah sabar. Belum cukup. Wasobiru, tingkatkan kesabaran. Artinya tingkatkan kesabaran yaitu asyadu sobron, ya. Asyadu banget kesabarannya. Terus juga tadi ketika meningkatkan kesabaran, karena memang terus menerus keimanan pun akan naik turun kan. Kenapa harus tingkatkan kesabaran? Karena imannya pun naik. Ketika iman naik, keingat, paham, ngerti, mungkin bisa nahan kan. Nahan hati, nahan lisan, nahan anggota tubuh. Tapi kadang kondisi kita tuh kadang tergantung situasi kondisi kan ya. Kondisi tanggal tua, badan capek, mempengaruhi nggak? Pantas. Ibu-ibu pakai dalil, ibu-ibu mah cenah lamun datang bulan cenah mah dalil. Tanggal tua, badan capek, kemudian kerjaan tuh tadi pusing banget, datang ke rumah marah dibawa-bawa. Ini kan lagi turun. Bagaimana ketika kondisi turun? Tingkatkan kesabaran. Wasobiru, nggak perlu sabar saja, nggak cukup sabar saja, tapi tingkatkan. Kok kenapa seperti itu? Karena tadi kita hidup di dunia ini adalah ujian. Ya kalau nggak mau sabar, nggak mau diuji, saya sering mengatakan cepatlah pindah alam, bebas tuh nggak akan ada ujian. Di alam mana? Ya yang penting bukan alam dunia. Baru itu beres ujian. Kalau sekarang kita di dunia, Rasul sekali lagi sijnul mu'minin adunya darul balah. Dunia tempatnya ujian. Jadi kalau orang beriman di dunia mencari kesenangan, salah tempat. Orang beriman itu kesenangannya nanti di akhirat. Kalau sekarang mah ingin ngerasain ini, gak boleh, ngerasain anu, gak boleh. Di penjara ya, terkurung kita, dibatasi dengan aturan ketentuan. Terus menerus diuji. Dan ujian pun sekali lagi kita singgung, ujian itu bukan dengan yang manis-manis saja. Artinya tadi bukan dengan penyakit saja, tapi sehat pun ujian. Bukan dengan miskin saja, tapi kaya pun ujian. Tapi kadang ya, kalau diuji dengan yang manis, ngerasa enggak diuji. Badan sehat, bonus banyak, kerjaan mudah, rezeki mudah dapat, anak-anak pada baik, ngerasa ujian enggak? Padahal itu ujian juga. Kenapa ujian? Khawatir dengan kemudahan-kemudahan seperti itu, gitu ya. Allah berikan muncul di lisan.
Oh, saya mah bisa seperti ini karena rajin ibadah. Nah, lisan mau ngomong gitu, tahan, hati-hati, karena kekayaan itu adalah ujian. Maka Rasul sampai berpesan tuh, karena Rasul pernah berkata, di antara kekayaan dan kemiskinan itu sama-sama jelek. Jadi miskin jelek, kaya pun jelek. Coba, sementara kan kita banyak minta kekayaan, jelek tuh kaya tuh. Yang bagus bagaimana? Ketika kita dikasih miskin ataupun dikasih kaya, tetap bisa taat. Itu yang Rasul ajarkan. Karena di dalam kekayaan, di dalam kemiskinan, sama-sama ada kejelekan. Kenapa ada kejelekan? Karena dua-duanya ujian. Sehat ujian, sakit pun ujian. Ketika sehat, bonus ada, istri nggak ada, pengen main tuh ya keluar. Tadi kan itu ujiannya dengan keluasaan, uang ada, bahkan bonus di perusahaan, istri nggak tahu, istrinya lagi mudik pulang kampung, diam di rumah sendiri, mau kemana? Ada kan yang kayak gitu ya? Di Wadas ada tuh, di Wadas. Cuma contohnya sok kaya di dia. Coba ingin bagaimana? Tahan tuh kaki mau melangkah karena di pikirannya tuh mau jalan-jalan, jangan nyobain karaokean, nyobain tempat diskotik. Tahan kaki jangan sampai melangkah. Ini kan itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Padahal kan udah mendukung banget. Kendaraan ada, uang ada, bahkan uang ini didapat dengan bonus yang keluarga nggak tahu. Istrinya lagi nggak ada, anak-anak ikut juga, sendirian di rumah. Dan ada tempat hiburan, diajak teman juga, itu cuma dekat. Bingung tuh. Tahan. Kalaupun nahan belum tentu selamat, karena mungkin ada nanti hal yang mudah lagi untuk melakukan itu. Tingkatkan kesabarannya, tahannya lebih kuat. Terus menerus seperti itu. Itulah hidup kita di dunia itu. Maka berusaha bersabar. Nah, berarti udah 2 poin nih, sabar dan tingkatkan kesabaran. Oh, kenapa harus kita sabar bahkan tingkatkan kesabaran? Karena berikutnya di sini Allah memerintahkan warobitu bersiap siaga. Kalau dulu bersiap siaga ketika berhadapan dengan musuh, kita minimal bersiap siaga untuk menyongsong hari esok. Kita nggak tahu hari esok itu akan seperti apa. Maka persiapkan, mau Allah kasih dengan apa yang kita suka, mau besok dikasih oleh Allah dengan apa yang kita tidak suka, kita siapkan dengan kesabaran. Jadi siap siaga terus. Apapun Allah kasih, kita sudah siap. Itu yang dalam rangka mempersiapkan diri gitu. Karena memang cerita kehidupan kita ke depan itu udah ada. Dari 0 sampai sekarang 40 tahun sudah lewat, tuh takdir kita. Di 40 sampai 60 itu kodok kita yang belum terjadi. Tapi cerita catatan kehidupan kita sudah ada. Yakin sudah ada? Yakin nggak? Yakin ya? Di lisan mah, tapi pas prakteknya gitu. Dan yakin dengan anggota tubuh juga. Ini mah yakin tapi galau. Yakin, harus yakin tuh. 41 sampai 60 sudah ada cerita kehidupan kita. Nah, sabar ini, sabar dan tingkatkan kesabaran dalam rangka mempersiapkan hari esok yang akan datang. Harus kita persiapkan. Bersiap siagalah. Karena kita nggak tahu. Bisa kita dikasih dengan yang kita tidak suka. Dan semuanya pun baik dari Allah. Cuma yang kita suka atau tidak suka. Kita kan sukanya pengen sehat. Bisa saja besok dikasih sakit. Harta kita pengennya mau bertambah. Tapi bisa saja Allah memberikan mengurangi harta kita. Ada kehilangan, ada kebakaran. Nah, kalau udah ada sabar dan kesabaran, apapun yang Allah berikan besok, insya Allah kita siap. Kan nggak tahu. Nah, kalau tahu hari besok yang akan terjadi, oh bapak rek baca Quran weh, rek talim weh, rek sholat sunat weh. Apa sebabnya? Sebab besok hari besok asar bapak akan meninggal. Ya kan? Kalau besok asar akan meninggal, nggak akan ada nyantai. Pasti akan memperbanyak ibadah-ibadah. Nah, mudah-mudahan kita pun dengan sehari-hari seperti ini, kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan. Jadi persiapan itu apa? Ada usaha kita, ada ikhtiar kita. Maka pertama tadi, cobalah jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu. Tuh yang ketiga, sabar, tingkatkan kesabaran. Yang ketiganya itu bersiap siaga. Warobitu.
Yang keempatnya wattaqu, dan bertakwa Allah kepada Allah fi jami'i ahwalikum, di semua tingkah laku kita. Ini bertakwa di semua kondisi tingkah laku kita dari berbagai situasi dan kondisi. Maksudnya ayat fi jami'i ahwal itu adalah ayat halatikum mina syidatin wa usrin wa yusrin wa sihatin wa marodin. Di sini dijelaskan takwa itu adalah kita sanggup dan siap di dalam kondisi usrin susah, yusrin mudah. Di kondisi susah bisa takwa teh, mudah pun bisa. Wasihatin sehat bisa, wa marodin sakit pun bisa, senggang bisa, sibuk pun udah bisa kita. Bingung. Jadi kasarnya gini, kalau Bapak bisa hadir di sini, kondisinya susah, gitu ya. Susahnya macam-macam. Udah bentrok dengan shift 2, tambah sakit, hujan gede, mati lampu. Bahkan di pikiran mati lampu, wah ngajar aja malah hadir. Wah hadir aja nah. Itu kondisi berat, bisa gak? Kalau kita ngaji kayak gini, misalkan di bulan Ramadan, pada tarawih, wow, lagi banyak orang, apalagi ngajinya di Madinah, kira-kira rajin nggak? Nah, wajar kondisi mudahnya. Itu yang berarti kondisi susah. Sholat malam, lagi bareng-bareng, mampu dijalankan. Ya gampang tau di bareng-bareng mampu dijalankan, kondisi ya sama. Saum Ramadan sebulan penuh, tamat kan? Tamat. Makan minumnya mah, tapi nggak tahu menahan dari bicara yang nggak baik. Kan saumnya bukan sekedar menahan makan minum kan, menahan dari hawa nafsu yang lain. Makan minumnya itu ya saum awam, mampu tuh. Tapi dalam kondisi yang tertentunya, mampu nggak kita tuh? Buktinya cek aja kita, Ramadan sebulan penuh saum tanpa uzur mah tamat. 6 hari di bulan Syawal, 6 hari itu Ramadan mah 29 hari atau 30 hari tamat kan? Banyak tuh harinya. Ini 6 hari saja lewat. Kenapa? Soalnya Ramadan mah kondisinya mudah. Kenapa mudah? Orang-orang pada saum gitu ya, ada buka, ada sahurnya berbarengan, suasana yang mendukung. Hari Syawal kan kondisinya berat. Kenapa? Lagi mudik, banyak makanan gitu, ya kan? Nah disebut takwa mah tadi dalam kondisi apapun bisa. Ditambah kata Rasul pun Ramadan kan bulan untuk latihannya, prakteknya di 11 bulan. Ini latihannya hebat, pas prakteknya kegiatan yang di bulan Ramadan itu di bulan-bulan yang lain pun sama. Ini berjalan kan gitu. Baca Quran, tadarusan Ramadan, wah sampai beres ya. Juz 30. 30 juz mah. Beres 30 juz di Ramadan mah, karena satu hari satu juz. Tapi ke hari ke-7 mah kadang tetapnya mentok. Beres tuh misalkan, sawalnya gimana? Kadang Quran pun nggak kepegang lagi, kepegangnya nanti Ramadan tahun depan. Buktinya pasti ambil teh berdebu. Itu di wadas wah. Dia contohnya. Hamba tuh ya, berusaha disebut apa? Jadi takwa itu bukan sekedar mampu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tapi masih ada sifat berikutnya, menjalankan perintahnya itu dalam berbagai kondisi dan situasi. Sehat bisa, sakit pun bisa. Ini memuriang saja, kan itu kan udah berkurang. Pak kemarin kenapa minggu kemarin nggak hadir? Meriang. Jadi hari ngusep bisa. Hari ngaji mah sakit, hari ngusep bisa. Ayah deh gitu tuh. Harusnya kan bisa taat tuh, mau sakit mau sehat tetap bisa. Karena di sini pun Pak tuh di sini di dalam Sarasawinya mana tadi? Takwa ya, bertakwa. Ahwalikum. Nah, halatikum mina syudatin wa musin wa yusin wa sihatin wa marodin. Susah, mudah, sehat, sakit, senggang, sibuk.
Yang seperti pesan Rasul, nggak tua, nggak muda, nggak sehat, nggak sakit gitu ya. Nggak sedang, nggak sibuk. Ini mah hari sedang bisa, sibuk nggak bisa. Sholat malam teh bapak ketika sibuk pun bisa. Nah itu taat. Kan kadang kita mah yang ini ya, yang sebelahnya doang. Sehat bisa, sakitnya enggak. Gitu ya? Iya Pak. Waduh, coba usahakan. Bisa kan kalau diusahakan? Toh kita mau nunggu apa lagi sih? Kita tidak diciptakan dia udah bukan untuk yang lain, diciptakan hanya untuk ibadah. Dan kita untuk itu mampu. Kok kenapa nggak mampu? Nafsu yang kita ikuti. Sekarang nafsu itu jangan kita ikuti, makanya kuncinya dengan sobar, sehingga innallaha ma'as sabirin, Allah bareng beserta orang yang sobar. Kuncinya seperti itu. Tadi udah kita singgung, oh sabar ternyata definisinya tahan. Ya udah itu aja. Yang Bapak menemukan apapun dalam tiga hal tadi, mau taat, mau ujian, mau meninggalkan maksiat. Nah, dari anggota tubuh, dari lisan, dari hati, tahan, jangan sampai keluar yang tidak baik. Itulah sobar. Kan tong sabar, sabar bukan diam, cina dipukul diam, gitu ya. Harus bagaimana gitu tuh? Itu tahan aja. Segera hal-hal yang tidak baik. Jadi kalau kita dipukul 2 kali, dibalas sekali, itu mah bukan ini ya, masih baik itu, masih baik. Dan 2 kali itu balas, itu sekali mah. Itu kesabaran ya, tahan, bukan diam sabar, tapi menahan dari hal yang tidak baik. Terus bicara ini baik atau buruk, ini sabarnya harus nahan. Saya mau ke diskotik. Ini baik buruk apa ya kita datang ke diskotik? Udah kuncinya kalau kita bingung, hal yang sederhana, apa yang kita lakukan kalau ketahuan orang lain malu, udah tinggalkan. Kalau bingung banyak, ini teh baik atau buruk gitu ya, bingung. Kan tadi harus ditahan dari hal yang tidak baik, sementara baik buruknya kita nggak tahu. Maka kuncinya, kalau apapun yang kita perbuat ketahuan orang lain malu, maka udah tinggalkan. Kejadian misalkan, kita mau ngomong kasar atau tinggi suara kita ke istri, ada orang lain lewat, nih kalau ketahuan sama orang lain malu, maka tinggalkan, karena itu tidak baik. Ditahan tuh, itu sabar, mulut dijaga. Insya Allah bisa dipahami. Ini dilakukan oleh kita dalam rangka la'alakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang beruntung. Ayatapujuna bil jannah, keberuntungannya kita dikasih oleh Allah surga, watanjuna minanar, dan selamat dari neraka. Itulah orang yang beruntung. Karena itu tuh tujuan kita, bukan dunia mah tempat lewat. Tapi banyak orang yang lalai dengan tempat lewat itu. Di tempat lewat, namanya tempat lewat, ini mah di tempat lewat, bikin rumah yang nyaman, istirahat di sana, padahal tempat lewat doang. Bapak mau mudik ke Surabaya, di Cirebon malah bikin rumah nyaman. Harusnya mah kalaupun mau mampir, ya mampir sebentar lah. Karena ini tempat lewat. Ini mah sampai bikin rumah megah, bukan permanen. Tujuan ke Surabaya, kira-kira gimana? Gitu. Nah, berarti jelema, orang-orang sekarang loba riyet. Kenapa? Fokus di dunia. Pun goriman, jadilah orang asing kita di dunia. Yang harus punya tempat pulang. Mudik saja lebaran dipersiapkannya kadang dari sekarang ya. Gak ada yang hitung-hitung kan? Dihitung tuh, gaji bulan ini sekian, bonus paling sekian. Dihitung, mudik apa enggak? Ada bayaran sih anak sekolah sekarang. Itu dibayar, rapot ditahan, dihitung-hitung tuh kan. Itu baru mudik ke kampung. Kita mau mudik ke akhirat, kok kenapa nggak mikir-mikir? Udah cukup belum nih untuk mudik? Bapak rek mudik ke Surabaya bekalnya 100.000, berani gak? Kurang. Mudik ke akhirat? Mudik ke akhirat bekalnya sholat 5 waktu doang gitu ya. Sunahnya enggak, talimnya enggak akan cukup terbanyak. Mungkin ya dengan bahasa seperti itu mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah dan juga dimudahkan untuk beramal soleh kembali gitu ya. Kita mah dalam rangka ranah ikhtiar, dalam ranah usaha. Manapun hasil segala macam hidayah itu Allah yang memberi. Hadirnya di sini
Tuntutan kita apa? Bukan masalah bisanya, bisa Allah yang ngasih. Paham kita bisa paham mengerti, Allah yang ngasih. Kita mah yang penting di sini ikut aturan dari Rasul dan Allah, disuruh belajar. Dan enggak ada misalkan bisanya dari saya, enggak. Saya enggak bisa memberikan apa-apa. Bahkan kalau saya merasa misalkan ketika Bapak belajar di sini kemudian paham mengerti, kemudian saya kalau bukan karena saya, kalau bahasa kayak gitu saja udah musyrik. Ya kan? Nggak punya bekas apa-apa manusia mah. Semua ada dari Allah. Nolong orang, kita nolong orang, mau ketabrak kita tarik tangannya sehingga selamat. Kamu kalau bukan karena saya, hati-hati bahasa itu teh. Nggak ada saya kalau mau selamat mah selamat gitu kan. Sama Bapak pun akan dikasih oleh Allah pemahaman, mengerti misalkan mau bab akidah, mau bab tauhid fikihnya. Bapak misalkan tanpa guru-guru ngaji di sini pun saya atau Pak Ustadz Saiful Hayat nggak ngasih pun, kalau Allah mau ngasih mah tetap bisa dimanapun. Ya usi nafsi wayakum, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tutup dengan kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina